tabel. Jadi tabel atau collection ya. Kalau di SQL database. Kemudian pertama yang dibuat di sini adalah menambahkan garis baru ke dalam file JavaScript yang memungkinkan user untuk membuat collection. Jadi sebelumnya image yang disimpan itu ada di file JavaScript dalam tipe data array. Nah, sekarang kita buat collection baru dengan nama image. Jadi untuk meng-create collection pada folder lib di sini, folder lib kita letakkan di aplikasi dan kita buat folder baru dengan nama lib. Setelah kita buat folder baru dengan nama lib, ya. Sini kita buat file collections.js yang isinya adalah image collection, ya. Jadi collection dengan nama images sama dengan new mongo.collection kemudian images seperti ini. Ya, jadi kita buat collection dengan nama images. Kemudian untuk starter data, karena di sini collection pada awalnya masih kosong, maka kita akan menyimpan starter data. Jadi starter data itu data awal yang dimasukkan ke dalam collection. Sehingga jika aplikasi dijalankan pertama kali, maka sudah ada datanya di dalam collection. Di sini kita buat suatu kondisi pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan jika starter data itu masih belum ada isinya, ya, collection itu masih belum ada isinya, maka akan dibuat starter data. Tapi jika sudah ada, maka dia akan ditampilkan. Jadi di sini untuk starter data itu merupakan data yang dijalankan hanya sekali saja di awal. Jadi kalau sudah pernah dijalankan dan sudah ada isinya ya, maka dia tidak akan membuat lagi. Nah, seperti itu. Jadi hanya sekali saja. Karena itu di sini kita memberikan kondisi pemeriksaan if images find titik count sama dengan 0, di mana di sini count itu adalah nilai keberadaan dari image-nya, apakah ada atau tidak. Ya, jika dia sudah pernah dibuat sebelumnya, ini akan bernilai tidak sama dengan 0. Tapi sebelumnya jika kosong, maka ini akan sama dengan 0. Sehingga di sini kita menginsertkan image, ya, kita insertkan image dari image 1, image 2, image 3. Nah, ini berulang seperti ini. Itu bisa kita buat loop, ya, kita buat loop nanti supaya tidak perlu menuliskan hal yang sama berulang kali. Nah, ini. Jadi starter data itu dengan kondisi seperti ini hanya dijalankan cukup sekali, ya. Create starter data itu hanya sekali saja. Kemudian setelah itu kita kirim isi collection dari template helper. Sini template titik image helpers, kemudian image titik find. Ini kita tampilkan. Jadi itu yang sudah kita buat. Kita membuat starter data dari image yang isinya itu adalah 3 buah image. Jadi berikutnya kita akan membuat starter data dengan cara yang lebih efisien, lebih baik, dan terdiri dari banyak image sekaligus. Nah, jadi kita akan mempersiapkan image ini, pembacaannya ada di direktori mana, ya, kita simpannya di mana, file image-nya di dalam aplikasi, kemudian baru di dalam program kita akan
memperbaiki dari codingnya dengan menambahkan looping. Jadi misalkan kita punya format image ya, kita buat formatnya dulu. Misalkan namanya adalah IMG ditambah dengan nomor image-nya ditambah dengan JPG. Ekstensinya dalam JPG. Ini berarti image yang disimpan di dalam folder public yang ada di image share, kemudian folder public, kita simpannya di sini, itu terdiri dari image 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan yang ke N, ya, image yang ke N. Anda bisa menampilkan image sesuai dengan format yang lain, misalkan mengandung 0 ya, misalkan ada digitnya sama, jadi ini digitnya sama dan terdiri dari 3 digit, berarti ini image 001, image 002, sampai dengan maksimum Anda bisa memasukkan image 999 gitu ya, seperti itu. Itu kalau misalkan kita punya format image yang berbeda ya, terserah. Kemudian kita membuat starter data di sini dengan menambahkan looping supaya tidak berulang ya. Tadi image insert namanya, image insert namanya. Nah ini sekarang dengan looping kita cukup memasukkan format yang tadi karena terdiri dari image, nomor urutannya, kemudian JPG, nah seperti ini. Ini adalah filenya. Kemudian dengan looping ini tentu tidak bisa membuat caption untuk semua yang ada ya. Jadi ini dibuat seragam akhirnya ya, yang image ALT-nya. Kemudian untuk membuat ulang starter data, ya karena sebelumnya itu sudah ada starter datanya itu 3 image, maka kita hapus semua data yang ada di dalam database dengan melakukan wipe data. Jadi untuk memwipe data kita hanya menggunakan perintah btio reset. Tapi di sini harus dipastikan ya, jika di reset maka diperiksa terlebih dahulu apakah ada data yang penting ya. Karena wipe ini, meteor reset ini nanti akan menghapus semua data yang ada pada collection atau tabel. Jadi semua data yang ada di collection akan dihapus. Kemudian struktur dari collection tabel masih ada atau tidak terhapus. Ini strukturnya ada tapi tabel collectionnya akan terhapus. Jadi di sini setelah meteor reset, kemudian project reset dan selesai. Hanya tertinggal strukturnya. Kemudian kita jalankan sekali lagi ya, kita punya 20 file. Karena di sini untuk loopingnya mulai dari 1 sampai dengan 20, berarti ada berapa file ini? Kalau loopingnya 1 sampai kurang dari 20, 19 ya, ada 19 ini, nggak sampai 20. 1, kecuali kalau ini I kurang dari sama dengan gitu maksudnya ya. 19. Kemudian kita akan merubah sedikit CSS-nya di sini dengan menyeragamkan ukuran image yang ada supaya tampilannya lebih teratur gitu ya. Nah, ini kita seragamkan dengan ngeset tinggi dan ini minimum height dan maksimum height-nya 500 pixel masing-masing, sehingga nantinya gambarnya akan lebih teratur seperti ini. Jadi apakah gambarnya itu akan lebih lebih besar daripada yang lain, tapi tetap tampilannya akan seragam ya, akan seragam ukurannya. Dan ini lebih enak dilihat. Jadi fungsi CSS memang untuk memperbaiki tampilan. Kemudian kita sudah belajar bagaimana memwipe data, kemudian
bagaimana merubah tadi ya, sebelum membuat data kita merubah cara pembuatan data menjadi lebih efisien. Caranya dengan menambahkan looping ya, menambahkan looping, dan kemudian setelah itu untuk 3 file yang sudah ada sebelumnya dihapus dengan web menggunakan perintah meteor reset. Kemudian setelah itu baru kita jalankan sekali lagi. Berikutnya kita akan menambahkan event handling click di sini. Ini ada pertemuan yang ke-12. Jadi setelah kita menambahkan interaktiviti tadi, kemudian membuat starter data, dan setelah itu kita tambahkan event handling click, yaitu klik pada tombol delete yang dapat digunakan untuk menghapus image. Jadi menghapus image ini nanti berarti kita juga menghapus data image yang ada di collection. Nah, di sini untuk menghapus data karena dia merupakan button yang atau tombol yang khusus, artinya perlu perhatian. Karena itu pada bootstrap code di sini kodenya adalah btn warning. Jadi nanti warnanya juga berbeda dengan yang button biasanya. Nah, ini kita gunakan btn-warning. Itu adalah kode di dalam bootstrap. Kemudian setelah itu nama kelasnya JSDL image ya. Jika JSDL image itu diklik, ada sesuatu yang akan dilakukan, kita akan mengambil ID dari image ya. ID dari image itu didapatkan dari perintah var image ID sama dengan. Berarti kita nanti akan mendapatkan ID image-nya. Kemudian this di sini merefer pada data yang akan ditampilkan oleh template. Sedangkan underscore ID itu di dalam MongoDB adalah ID yang spesial karena dia merefer pada identifier yang unik. Di dalam satu baris itu dia pasti punya underscore ID yang berbeda dengan baris yang lain. Jadi otomatis dia akan membentuk primary key di sini. Jadi setiap baris data itu unik. Ya. Jadi tanpa kita menyatakan bahwa suatu baris data itu unik dan punya primary key ya, data yang disimpan di dalam database itu harus unik. Ini di dalam MongoDB secara otomatis dia akan memberikannya tanpa kita perlu mengesetnya menjadi primary key. Jadi setiap ID unik yang dimiliki oleh baris data di dalam MongoDB itu kita bisa memanggilnya dengan underscore ID. Ya, dengan underscore ID itu kita bisa mendapatkan ID-nya secara unik. Jadi ada this, kemudian underscore ID, dan cara ini kita mendapatkan ID dari image-nya. Hasilnya adalah kita akan mendapatkan nilai ID-nya di sini. Ini jika Anda lihat di sini, yang ada di konsol ini adalah nilai ID dari image-nya. Kemudian setelah itu kita mendapatkan nilai ID tadi, kita gunakan untuk menghapus image yang baru kita klik. Jadi kita sudah membuat listener untuk mencetak ID dari image. Nah, sekarang kita perlu mengeksekusi ID image tadi agar bisa di-delete dari collection. Nah, untuk melakukan delete pada NoSQL database, itu perintahnya adalah image.remove. Ya. Jadi bukan menggunakan delete, tapi menggunakan remove. Kalau SQL menggunakan apa? Delete ya. Jadi di sini menggunakan remove.
Jadi di sini padanannya sebetulnya antara SQL dengan NoSQL database itu perintahnya sebetulnya ada kesamaan ya, ada kemiripan gitu. Di mana apa yang bisa dilakukan oleh SQL database juga bisa dilakukan oleh NoSQL database. Nah, sekarang jika kita klik ya hapus ya salah satu image, maka akan terhapus. Hapus image dari browser. Nah, sekarang kalau misalkan penghapusan itu jika tidak terlalu cepat, artinya kita bisa melihat pergerakannya sehingga kita bisa tahu image mana yang terhapus. Maka di sini akan dilakukan pelambatan dengan menggunakan animasi jQuery. Nah, jadi dengan animasi jQuery di sini kita akan menunjukkan suatu animasi dengan mengakses yang disebut dengan DOM di sini. Jadi DOM itu apa? Slide berikutnya ini. API yang digunakan to interface the document with and is available in many languages as a library. Nah, di sini JS adalah salah satu language tersebut. Dan di sini kita bisa merefernya di sini menggunakan onload function, document, get elements by tag name. Nah, sekarang dengan menggunakan animasi jQuery, maka kita bisa melihat penghapusan dari image itu tidak terlalu cepat ya, tapi kelihatan yang mana image yang mau dihapus. Ini, jadi ini ada function, kemudian parameternya slow, sehingga nanti dia akan dilakukan penghapusan dengan apa? Tidak terlalu cepat. Jadi di sini Anda bisa melakukan percobaan menghapus semua data image sampai tidak ada data yang tertinggal sama sekali. Pada saat image itu tidak ada sama sekali, karena semuanya dihapus, maka akan tampil di layar kotak dialog apakah Anda ingin membuat starter data. Nah, karena starter data itu kan perlu dibuat kalau misalkan yang ada di collection sudah nol, artinya sudah kosong ya. Jadi kalau collectionnya sudah kosong, berarti Anda perlu membuat starter data. Bagaimana ini teksnya akan bisa muncul seperti ini? Jika Anda hapus semua image-nya, maka nanti pilihannya akan tampil apakah Anda ingin membuat starter data. Nah, ini modifikasi sendiri supaya muncul seperti ini ya. Kalau misalkan Anda mengklik delete itu berkali-kali. Nah, setelah itu berikan pilihan Y dan N, tombol Y dan tombol N. Jika Y yang diklik oleh user, maka Anda harus membuat starter data. Tapi jika N yang diklik oleh user, maka dibiarkan tetap kosong. Ya. Jadi kondisi kosong begini artinya user tidak perlu membuat starter data meskipun akhirnya collection atau tabel yang ada di dalam database itu sudah habis ya, sudah tidak ada lagi. Baik, berikutnya penambahan fitur rating. Penambahan fitur rating di sini. Jika rating itu dinyatakan dengan tanda bintang yang diberikan oleh user, ya. Jadi bintangnya yang diberikan itu bisa bintang mulai dari 1 bintang sampai dengan 5 bintang. Jadi maksimal ada 5 bintang. Maka di sini kita menambahkan rating pada image kemudian disimpan ke dalam database.
Nah, untuk menambahkan rating di sini kita menggunakan package yang ada di Atmosphere.js. Nah, di sini di Atmosphere.js kita search stars ya. Stars. Kemudian di sini ada Barbados stars rating. Nah, ini yang kita ambil. Jadi rating dengan menggunakan bintang, ya, stars. Ini kita ambil Barbados star rating. Pada saat ini dibuat tutorialnya, ini bintangnya yang diberikan. Ini ada sebanyak 24 ya, lumayan banyak. Kemudian Barbados star rating ini kita manfaatkan untuk menambahkan rating yang akan bisa diberikan oleh user pada setiap image yang ada. Ya. Nah, jadi di sini untuk menambahkan package-nya dengan cara Meteor add Barbados stars rating. Kemudian untuk menambahkan star rating sesuai dengan documentation-nya, Anda bisa membuat JS read image kelasnya. Ya, jadi untuk menangani event klik pada rating dan untuk mengidentifikasi image yang mana yang diklik, kita memanfaatkan sekali lagi apa ini? Identifier unik yang ada di NoSQL database. Jadi underscore ID. Nah, ini akan otomatis terbentuk meskipun kita tidak menambahkan primary key. Hasilnya di sini setiap image ada stars-nya dan kita bisa memberikan ini penilaian dapat stars berapa, star berapa yang diberikan. Nah, kalau misalkan ini sudah Barbados star rating itu sudah bisa kita include-kan package-nya ke dalam aplikasi, masalahnya adalah pada saat user melakukan on klik untuk memilih sebuah image ini starnya berapa, misalkan ini image ini starnya 5 ya, star 5, maka harus bisa ditambahkan ke dalam database. Ya. Kita tambahkan ke dalam database, caranya bagaimana? Caranya adalah setelah sistem mendapatkan jumlah stars yang diklik oleh user, ya, dan image-nya mana yang diklik, baru dua informasi ini disimpan di dalam database. Ya. Jadi berapa stars yang diklik dan stars yang mana, nah, seperti itu disimpan di dalam database. Ini. Jadi var rating sama dengan event current target, data user rating, console log rating. Menggunakan JavaScript. Kemudian jQuery. Masih ingat underscore ID? Di sini underscore ID itu identifier unik pada SQL database ya. Pada MongoDB. Di mana setiap image itu punya identifier yang unik. Jadi dengan menambahkan ini maka kita bisa mengetahui image mana yang sudah diklik oleh user. Ya, dengan cara penambahannya. Hasilnya kita akan mendapatkan image mana yang diklik oleh user. Nah, contohnya ini diklik. Maka di sini yang sudah diklik dan diberi tanda bintang 5 itu kemudian disimpan di dalam database. Bagaimana cara menyimpannya di dalam database? Di sini kita berikan perintah image.update. Image.update di situ untuk menyimpan apa yang sudah diubah oleh user berkaitan dengan ratingnya. Nah, kalau Anda lihat seperti ini, rating, titik 2 rating, kalau yang ini adalah rating parameternya, yang kedua ini adalah rating isinya. Yang kedua ini, rating yang kedua ini adalah isinya dari rating yang diberikan oleh user.
Ya. Nah, memang mirip seperti ini ya, seperti halnya di bahasa Python itu juga gitu. Jadi sesuatu yang sama antara nama variabel dengan nama parameter itu boleh sama, gitu ya. Sehingga hal seperti ini sepertinya tidak mungkin dilakukan kalau menggunakan bahasa pemrograman yang kita kenal sebelumnya di Java atau di C. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita menampilkan rating itu dalam bentuk angka? Jadi karena user mengklik jumlah bintangnya ya di image tadi, bagaimana merubahnya menjadi angka? Maka kita tambahkan file HTML seperti yang ada di sebelah kanan ini. Hasilnya selain dari ditampilkan ratingnya, kita juga bisa menambahkan keterangan ratingnya ada berapa ya, bintangnya ada berapa angkanya. Ini bintangnya ada 5, ini ada 1, ini ada 3, dan ini ada 4. Ini hanya contoh saja ya. Jadi kita sudah belajar mengincludekan rating ya, package rating yang kita dapat dari berbatus rating yang ada di Atmosphere.js. Kemudian kita menyimpan hasil perubahan dari rating yang sudah diberikan oleh user itu ke dalam database. Nah, sekarang untuk berikutnya mengurutkan tampilan image berdasarkan rating di sini. Tampilan image berdasarkan rating. Kalau yang tadi masih belum teratur, nah sekarang kita tambahkan sort rating -1. Berarti ini artinya diurutkan mulai dari rating tertinggi sampai terendah. Jadi -1 di sini itu seperti decrement ya. Jadi mulai dari besar ke kecil. Tapi kalau secara defaultnya itu 1. Jadi langsung aja sort rating tanpa titik 2 -1. Ini Anda bisa melakukan perubahan. Kalau misalkan di sortnya itu tidak dari besar ke kecil, tapi dari kecil ke besar, kita tinggal menghapus titik 2 -1 di sini. Karena secara default dia increment ya. Nah, tidak mulai dari besar ke kecil, tapi dari kecil ke besar. Hasilnya seperti ini, sesuai dengan ratingnya, rating 5, 4, 3, 2, nah seperti itu. Nah, sudah. Jadi itu yang kita pelajari untuk praktikum minggu ini. Ya. Sekali lagi Anda bisa terus menggunakan Blaze sambil memikirkan gimana caranya dan mencoba bagaimana caranya mengubah apa yang ada di tutorial ini menjadi dalam bentuk React.js ya. Bisa dijalankan sebagai React.js karena defaultnya itu dan tidak lama ya, kalau menggunakan Blaze itu sangat lama sekali. Jadi yang dipelajari minggu yang ke-12 itu sampai dengan yang sudah saya bahas tadi ya, dan Anda bisa memeriksa di dalam e-learning, materi e-learning minggu yang ke-12. Ini kalau Anda lihat di sini ya, minggu yang ke-14 pun sampai dengan ini ya, menghapus data image. Yang ke-15 mengurutkan image berdasarkan rating ini. Nah, intinya nanti untuk demo dengan apa itu? Dengan Meteor.js itu saya samakan nanti menggunakan React semua karena React itu defaultnya.
Nah, ini kan dengan Blaze ya. Jadi Anda gunakan React. Boleh tutorial, boleh menggunakan cara atau tujuan yang sama seperti materi yang ada di perkuliahan. Nah, kalau itu menggunakan Blaze, bagaimana Anda bisa mengubahnya ke React ya. Atau Anda bisa membuat contoh kasus lainnya yang sederhana, misalkan menampilkan koleksi data buku, nah, seperti itu. Kalau misalkan tadi adalah image, nah sekarang dengan menampilkan koleksi data buku itu ada image atau gambar cover bukunya, kemudian judul bukunya. Setelah itu rating yang diberikan oleh user nantinya. Bukunya itu seberapa bagus, apakah bintang 5 atau bintang 4 atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Atau Anda bisa menampilkan koleksi produk yang dijual secara online. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa merubah contoh dari image digunakan untuk menampilkan data yang lain. Nah, jadi contoh kasusnya seperti itu. Atau misalkan showroom kendaraan ya, misalkan showroom kendaraan ada gambarnya, ada nama kendaraannya apa namanya. Seperti itu juga bisa. Jadi intinya apa yang dipelajari di bagian tutorial untuk yang database ini kita bisa mengadaptasinya untuk kasus yang lain yang mirip ya. Jadi ada gambar kemudian keterangannya. Tuh. Jadi gambarnya itu bisa merupakan tampilan display nama produk yang dijual secara online, tampilan display ini untuk buku ya, buku cover buku, kemudian judul bukunya seperti itu. Kemudian user bisa memberikan rating seberapa bagus buku itu dibaca oleh user. Nah, itu juga caranya diadaptasikan di situ. Jadi ini masih minggu yang ke-12, tapi Anda bisa mencoba semua yang ada di sini ya sampai dengan yang terakhir ini. Jadi kita sudah bisa melakukan insert, sudah update, mengubah juga sudah update ya. Kemudian delete, menghapus. Nah, berarti kita sudah melakukan fungsi dasar yang ada di sebuah aplikasi. Nah, tinggal menyesuaikan nanti Anda membuat apa untuk submit tugas pembuatan aplikasi NoSQL database dengan Meteor.js dan MongoDB lainnya. Nah, ini adalah tugas mandiri tiap orang, tapi tidak terlalu rumit ya aplikasinya, karena yang dicontohkan di materi kuliah ini juga sederhana. Nah, buatlah yang sederhana seperti itu, tapi tetap disajikan dengan yang menarik ya, gambarnya, apa itu, cara penyajiannya ya. Mungkin bisa Anda tambahkan apa yang di sini tidak dicontohkan ya, tadi seperti yang sudah diberikan contoh yang lain-lainnya oleh teman Anda ya, contoh package yang lain ya, seperti yang diberikan tadi ada bagaimana merespon tombol submit, kemudian bagaimana hover mouse, kemudian bagaimana merespon tombol di keyboard dan lain-lainnya. Semuanya bisa ditambahkan untuk menambah fungsionalitas yang ada di aplikasi, yang kita tinggal mencari package-nya yang sesuai saja. Atau jika kita tahu cara pengodannya, bisa dengan menggunakan jQuery atau menggunakan cara yang biasanya ya, cara yang biasa digunakan di situ di HTML. Baik, itu dari saya untuk 2 kelas yang kebetulan berbarengan ini ya. Ada pertanyaan? Jangan lupa nanti kelas yang D4 saya tutup absensinya, kemudian yang kelas D3 ITA setelah D4 ITA selesai ya, ditutup absensinya, kelas D3 ITA
mulai bisa login di Etol, jangan lupa. Ini saya tutup ya untuk yang kelas D4 ya. Ini saya tutup dulu. Sudah absen semua ya, adik dan teman-temannya kelas D4 ITA sudah semua ya. Nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan, kelupaan, berarti harus mengurus di Pak Agus ya. Ya, dan sekarang untuk kelas yang praktikum kelas D3 ini ya. Oh, saya buka dulu presensinya. Ini yang ke